Penghapusan penghinaan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, penghinaan itu ibarat kotoran yang melekat baik kepada orang-orang yang dihina maupun oleh penghina itu sendiri. Mengapa disebut kotoran? Karena tidak satu manusia pun yang boleh pantas untuk merendahkan sesamanya dengan kata-kata yang merendahkan, menganggap seolah-olah sesama itu tidak punya harga diri dan martabat. Maka penghinaan perlu disadari oleh setiap orang yang disebut manusia agar tidak mengotori diri sendiri dan tidak mengotori kehidupan orang lain. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kedua bacaan suci berbicara tentang pemulihan mezbah di dalam bait Allah. Dalam bacaan pertama, Yudas Makabe memimpin orang-orang Israel untuk memulihkan mezbah dan bait Allah itu. Mereka membuat pesta selama 8 hari untuk memulihkan kesakralan dan kesucian bait Allah. Dengan tindakan demikian, mereka yakin dan percaya bahwa segala penghinaan terhadap bait Allah yang dilakukan oleh orang-orang asing sudah dihapuskan. Maka mereka akan memulai dengan hidup baru. Bait Allah tidak lagi akan dipenuhi dengan penghinaan kesakralan oleh orang-orang asing, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Dalam bacaan Injil, kita mendengar Yesus juga menyucikan bait Allah. Ia masuk ke dalam bait Allah, lalu menjungkir balikan meja-meja penjualan di dalam bait Allah. Yesus melakukan tindakan ini karena ternyata bait Allah yang merupakan simbol kehadiran Allah dalam kehidupan bangsa Israel ternyata dijadikan sarang penyamun. Oleh karena itu, Yesus mau menghapus segala penghinaan yang berlangsung atau terjadi di dalam bait Allah. Tindakan penyucian atau pentahiran bait Allah ini adalah tindakan dari kesadaran bahwa bait Allah yang menjadi sentral perjumpaan Allah dengan Israel perlu disucikan dari berbagai macam transaksi duniawi, disucikan dari berbagai macam penghinaan terhadap Allah, terhadap manusia, disucikan dari berbagai macam
tindakan ketidakadilan meraup keuntungan di dalam rumah ibadah, tindakan untuk membersihkan berbagai macam mental, berdagang atau memanfaatkan agama untuk kepentingan perut. Saudara-saudariku terkasih, Bait Allah pada intinya adalah bukan lagi sebuah bangunan, tetapi adalah hati nurani manusia. Bahwa di dalam bait Allah itu, yakni nurani kita, Allah tinggal dan berdiam. Oleh karena itu, sabda Tuhan pada hari ini sebenarnya mengajak kita untuk menyucikan atau menghapuskan berbagai macam penghinaan terhadap bait Allah itu, tempat berdiam Allah itu, dari berbagai macam penghinaan. Entah itu kita sebagai pelaku penghinaan, ataupun kita yang terdampak dari penghinaan. Bahwa apapun itu, sebagai manusia berakal budi dan berhati nurani, kita tidak pantas dan tidak layak untuk begitu semena-mena menghina manusia yang punya martabat, yang punya harga diri. Tidak sadarkah kita bahwa ketika kita menghina orang lain, kita sebenarnya mengungkapkan betapa terhinanya diri kita, betapa kita tidak lebih dari seonggokan sampah yang menumpuk sampah hidup kita kepada orang lain, menjadikan orang lain sebagai tempat sampah untuk menyimpan kotoran, kejahatan, ketidakadilan diri kita di dalamnya. Marilah kita berusaha untuk mentahirkan dan menyucikan bait Allah, dalam arti menghapus berbagai macam penghinaan terhadap bait Allah yang ada di dalam diri kita masing-masing, dari berbagai macam kejahatan yang merendahkan kemuliaan Allah dan merendahkan sesama manusia. Semoga Tuhan memberkati kita semua.